Seandainya kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, insya Allah kita akan tertulari kebahagiaan itu. Assalamualaikum saudaraku. Salam bahagia, salam sejahtera. Saudara-saudara yang saya cintai, kita sering mendengar satu bacaan doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang artinya, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya, kehidupan di alam dunia ini hasanah, yang baik-baik. Wa fil akhirati, dan kehidupan di dalam akhirat nanti hasanah, kehidupan yang baik-baik pula. Adalah satu kebahagiaan apabila kita menjadi orang yang kehidupan di dunia kita baik dan nanti pun akan baik pula. Contohnya adalah kehidupan di dunia lancar rezekinya, tidak banyak kekurangan, penuh dengan kecukupan, tidak banyak masalah dalam kehidupan dunia ini, lancar-lancar saja. Mau cari kerja gampang, cari rezeki gampang, punya anak istri juga menyenangkan hati. Itulah kebaikan dunia. Kemudian kita disenangi tetangga-tetangga, disenangi sama sedulur-sedulur, disenangi sama orang lain, dihormati. Itu adalah kebaikan dunia. Lantas kebaikan akhirat itu apa? Kita ibadah terasa nikmat, zikir terasa nikmat, sholat nikmat, sedekah kita bahagia. Kemudian haji, umrah, benar-benar kita gampang. Dan kita benar-benar bahagia dengan ibadah-ibadah kita. Kita secara refleksi merasakan ibadah-ibadah itu nikmat. Tidak terasa berat. Dan gampang menembus kekhusyukan. Gampang menembus yang namanya nikmat-nikmat ibadah. Itulah kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu bisa dilihat dari bagaimana kita menikmati ibadah-ibadah kita. Karena kehidupan di akhirat itu nanti kita misterius. Kalau kehidupan dunia aja misterius, besok kita itu akan kayak apa? Hanya Allah lah yang tahu. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan satu hal persifatan dalam diri kita, dalam pribadi kita, yang akan merusak keduanya. Ciri-ciri kerusakan itu, kerusakan dunia umpamanya. Cari rezeki sulit, usaha selalu gagal. Kemudian punya kekayaan selalu merosot. Kekayaan selalu hilang, entah kemana. Tidak berkah hidup di dunia ini. Lantas penuh masalah. Keluarga selalu cekcok, ribut melulu. Terus sama orang juga nggak begitu-begitu dihargai, dihormati. Nggak. Bahkan mungkin banyak terhina. Terus kerusakan akhirat. Mau ibadah malas. Ketika ibadah sulit nembus khusyuk. Akhirnya bosan. Tidak menembus kenikmatan dalam penghambaan kita kepada Allah. Entah dengan zikirnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan hajinya. Kita malas ibadah. Itulah kerusakan-kerusakan dunia dan akhirat itu ciri-cirinya kayak gitu. Lantas apa yang membuat satu kerusakan dan kita terjadi satu keadaan seperti itu? Mungkin kita perlu mawas diri. Ada apa dengan diri kita? Satu hal yang bisa membuat
kerusakan itu terjadi adalah sifat hasud, iri dan dengki yang bisa kita tandai dengan beberapa hal. Contohnya ketika kita melihat orang lain itu sukses, kita nggak suka. Melihat orang lain lebih kaya, nggak suka. Melihat orang lain mujur nasibnya, nggak suka. Ada tetangganya beli motor, beli mobil, nggak seneng. Beli handphone, nggak seneng. Melihat orang lain dipuji, nggak seneng. Melihat orang lain punya kedudukan yang terhormat, nggak seneng. Yang paling repot lagi, ada orang khusyuk ibadah, nggak seneng. Banyak yang dicari kelemahan-kelemahannya. Lihat orang lain rajin beribadah, itu kita benci. Itulah tanda-tanda bahwa kita ini dalam keadaan terjerumus pada satu titik sebab yang bisa merusak kehidupan duniawiah dan akhirat kita. Setinggi ilmu yang kita punyai, seluas apapun pengalaman kita, kalau kita terjangkit oleh penyakit hal seperti itu, walaupun kita berkecukupan, kita terhormat, kita itu termasuk yang mudah mencari rezeki. Suatu saat akan rusak itu. Karena apa? Ada satu sifat yang terjangkit dalam jiwa kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka di dalam majelis kami diajarkan agar tidak rusak duniawi, tidak rusak kehidupan duniawiah kita itu perlu memperbaiki sifat batin kita. Cobalah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain sembuh dari penyakitnya, berbahagialah. Ketika orang lain laris dagangannya, berbahagialah. Kalau nggak laris, justru doakan agar laris dagangannya. Melihat orang lain kaya, berbahagialah. Melihat orang lain beri motor, beri mobil, bikin rumah, punya rumah baru, punya jabatan dan kedudukan, berbahagialah atas kebahagiaan yang dipunyai orang tersebut. Ada orang yang dipuji, dimuliakan, dihormati banyak orang, berbahagialah. Kita cukup berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, itu adalah salah satu ciri tanda bahwa kita itu hatinya bersih. Kita benar-benar terbebas dari sifat hasud, iri, dan dengki tersebut. Lantas, untuk membangun lagi, kalau ada orang yang istilahnya sakit, ya doakan dia sembuh. Ada orang yang miskin, doakan dia berkecukupan. Ada orang istilahnya nasibnya kok malang, doakan atas kebaikan-kebaikan mereka. Insya Allah, dengan kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, terus yang kedua peduli dengan penderitaan orang lain dengan minimal doa-doa kita, dengan kepedulian rasa kita, itu akan memperbaiki kehidupan duniawiah dan akhirat kita. Orang-orang yang tidak punya rasa hasud, iri, dan dengki, ini akan dimudahkan juga dalam beribadah kepada Allah. Zikir akan mudah khusyuk. Zikir akan mudah menembus kenikmatan. Zikir akan menembus yang namanya buah-buah zikir. Kita berzikir akan mudah mengolah jiwa, mengasah jiwa. Dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menembus alam qurbah, menembus alam dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah itu akan mengangkat derajat duniawiah seseorang, itu pun
banyak syarat. Syaratnya yaitu tadi, hatinya yang bersih. Dan Allah melayakkan seseorang untuk bisa mendekatinya pun perlu satu syarat, standar kualitas. Dia itu layak nggak untuk didekatkan dengan dia, Allah, itu hatinya bagaimana keadaannya? Benar-benar hatinya bersih, penuh cinta kasih. Karena apa? Karena Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu Maha Welas Asih. Saudara-saudara yang saya muliakan, seandainya kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, insya Allah kita akan tertulari kebahagiaan itu. Kalau kita bahagia dengan kehusukan orang lain, kedekatan orang lain kepada Allah, kita bahagia, insya Allah kita akan tertulari, bisa gampang dekat dengan Allah. Yang paling repot adalah ada saudara kita menderita, kita malah senang, nyukurin kalau perlu. Ada saudara kita itu sedang bahagia, kita malah sedih, hasut, iri, dan dengki. Kalau kita melihat orang lain baik kehidupan dunianya, baik kehidupan akhiratnya, seharusnya itu bisa menjadi cambuk bagi diri kita untuk lebih meningkatkan kualitas pribadi kita di dunia wal akhirah. Jangan justru akan memunculkan satu reaksi buruk, yaitu hasut, iri, dan dengki. Dan ini kadang kita tidak sadari bahwa hati kita ternyata masih ada satu penyakit, yaitu hasut, iri, dan dengki tersebut. Dan hal ini saya unggah di YouTube ini agar menjadi satu pengingat, satu pencerah bagi saya pribadi dan panjenengan semuanya. Kalau ingin baik dunia kita, ingin baik akhirat kita, ingin baik hubungan kita dengan Allah, kita perlu ingat ada standar kualitas, ada standar kelayakan dengan diri kita. Orang-orang yang ingin dekat dengan Allah tidak cukup hanya dengan menghiasi dhahiriyah saja, dengan pakaian-pakaian yang seakan-akan nampak orang kusuk, nampak orang yang takwa, dengan pakaian yang serba Islam. Itu kan hanya pakaian. Ya, itu mungkin berhubungan dengan adab, ya, adab. Tapi yang paling bagus adalah kita perlu menghiasi batin kita dengan kesucian, kemurnian, dan kalau bisa terhindar dari kekotoran-kekotoran yang pada akhirnya akan merusak kehidupan duniawiyah kita dan merusak perjalanan rohaniah kita atau kehidupan akhirat kita. Ini sangat sederhana, sangat ringan, tapi Masya Allah, kalau ini sampai kita nggak tahu, ini benar-benar merepotkan. Dan kita benar-benar jadi bertanya-tanya, kenapa sih duniaku sulit ditata, akhiratku sulit dijalani. Akhirnya kan kita jadi galau juga. Akhirnya kita jadi sedih juga kalau kita kayak gitu. Seperti itu, saudaraku. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.